sahabat Raf Media, kembali lagi dengan saya Anggunawan. Saya pelaku peternakan sapi kurban yang berada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mari kita lihat apa saja yang akan saya lakukan untuk ternak-ternak saya. Ini adalah daun jagung atau biasa disebut tebon. Jadi tebon itu adalah pohon jagung yang memang jagungnya sudah diambil. Nah, ini jagungnya sebagai daun jagungnya sebagai limbah kita manfaatkan untuk pemberian pakan terhadap sapi-sapi kita. Ayo kita mulai kasih pakan dulu. Pemberian pakan kita lakukan 2 kali. Yang pertama pagi dan yang kedua sore menjelang malam. Pakan yang kita beri itu adalah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama hijauan, yang kedua adalah konsentrat. Konsentrat itu adalah kumpulan dari beberapa bahan paku pakan yang dimix menjadi satu dengan porsi atau kandungan nutrisi yang ditentukan. Seperti itu. Jadi cara pemberian pakan itu pertama biasanya yang menurut saya baik gitu ya. Pertama kita dimulai jam 7 pagi itu kita memberi konsentrat. Itu bahan pakan yang tadi bahan pakan tambahan. Setelah itu kira-kira jam 9 atau jam 10 seperti sekarang ini kita tambahkan lagi hijauan. Nah, untuk hijauan ini kenapa saya memilih daun tebon atau daun jagung? Karena memang pertama di Kabupaten Bandung itu amat sangat banyak peternak-peternak jagung daripada pertanian yang memang sekarang. Kenapa saya tidak memakai jerami? Karena memang lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan sawah kita kan sudah tergerus oleh pondasi-pondasi rumah. Jadi menurut saya daun jagung ini amat sangat mudah didapatkan, walaupun memang kos yang saya keluarkan itu agak lebih besar daripada kita menggunakan jerami. Gitu. Nah, terus kenapa saya juga menggunakan konsentrat? Karena memang konsentrat itu adalah kalau di ayam itu mungkin layer ya. Jadi kita penggemukan sapi itu tidak cukup hanya mengandalkan daun jagung atau hijauan. Memang bisa, cuma pertumbuhan sapi dan kualitas daging itu tidak akan sebagus sapi-sapi yang menggunakan konsentrat seperti itu. Nah, sapi ini harus 2 kali makan. Jadi kita targetkan 1 ekor sapi itu 6 kilo untuk konsentrat dan 10 kilo untuk hijauan. Karena memang kita harus hitung juga, biasanya teman-teman nutrisi itu tahu atau paham berapa kebutuhan hidup pokok, berapa bahan kering harus masuk ke dalam sapi, seperti itu, agar sapi itu bisa menghasilkan kualitas karkas atau kualitas daging. Jadi sapi itu usahakan seperti ini ya teman-teman. Jadi sapi ini tidur karena memang pakannya sudah habis. Sebetulnya harusnya sapi itu dia tidur itu memang benar-benar kenyang, bukan tidak ada pakan. Dia belum kenyang. Jadi teman-teman Raf Media, apabila ada yang memang punya niatan untuk beternak sapi atau mengadakan pengadaan sapi kurban, setidaknya kita harus mengikuti proses atau langkah-langkah yang memang bagus agar konsumen yang membeli hewan kurban pada kita itu benar-benar puas dan memenuhi syarat seperti itu. Untuk kebersihan kandang memang sedikit agak berbeda sapi potong dengan sapi susu ya, atau sapi perah.
Jadi kalau sapi perah itu memang setiap pagi, setiap sore dia harus dimandikan. Karena memang kenapa dia harus selalu dimandikan? Kalau sapi perah itu kan amat sangat rentan mengkontaminasi susu yang dihasilkan, seperti itu. Beda dengan sapi potong. Kalau sapi potong, dia tidak perlu dimandikan setiap hari. Nah, untuk sanitasi kandang, biasanya kita melakukan pembersihan kandang atau mengangkut kotoran hewan ini sehari itu sampai 2 kali, pagi dan sore. Nah, kenapa harus diangkut? Karena memang pertama sekarang lagi maraknya wabah. Ada penyakit PMK lah, ada yang baru LSD segala macam. Jadi sanitasi kandang harus memang benar-benar dijaga. Untuk kotoran harus sebisa mungkin dikeluarkan dari area kandang, karena memang kotoran sapi ini mengandung amoniak. Ketika amoniak tinggi dan memang mencemari lingkungan sekitar, itu akan sangat tidak bagus untuk ternak-ternak kita. Nah, untuk pencegahan penyakit-penyakit yang memang lagi marak sekarang adalah penyakit LSD dan PMK, kita melakukan penyemprotan desinfektan rutin sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu untuk menjaga atau memutus mata rantai dari perkembangan virus yang memang bisa menular lewat vektor atau melewat lalat terhadap ternak yang lain, seperti itu, Kak. Kenapa harus kita bersihkan setiap hari atau kotorannya kita angkat setiap hari? Kenapa? Di sini teman-teman Raf Media bisa lihat di kandang kita, kalau dibilang tidak ada lalat, ada, cuma memang tidak berlebih. Beda dengan kandang yang memang tidak pernah dibersihkan. Itu kandung lalat itu akan sangat banyak nempel-nempel di tempat makan seperti ini. Nah, gitu. Jadi kenapa kita harus memperhatikan kebersihan kandang? Karena agar pertumbuhan silat ini tidak berkembang. Penularan seperti LSD itu adalah melalui lalat. Nah, jadi sebisa mungkin kita menekan pertumbuhan lalat di kandang kita. Jadi bisa dilihat di kandang kita lalat cukup sedikit lah kalau dibanding dengan mungkin tempat-tempat yang lain atau yang memang tidak dibersihkan kandangnya. Jadi memang dalam memelihara sapi atau beternak sapi itu tidak hanya kita fokus terhadap keuntungan ya. Jadi di samping kita memberikan pakan yang bagus, kebersihan yang baik, dan perlakuan sapi yang baik, kita juga harus ada sedikitnya interaksi. Jadi bagaimana kita usaha itu sambil mencintai, ya termasuk sapi ini. Jadi kan yang namanya makhluk hidup, dia juga memang punya rasa, tapi memang kita yang tidak tahu. Harusnya kita lebih peka terhadap ternak-ternak kita. Jadi memang sapi-sapi ini kita pelihara ya dengan perasaan juga. Sapi-sapi ini di samping menggunakan 3 komponen tadi, dengan interaksi alhamdulillah bisa menghasilkan kualitas atau postur badan yang bagus. Ya seperti sapi ini nih. Ini sapi jenis silangan limosin. Biasanya kalau umur-umur seperti ini susah untuk mencapai di angka 350. Tapi dengan perlakuan yang bagus, interaksi yang bagus juga, kita sedikit paham lah apa yang dimau sapi. Ini diperkirakan sekarang di angka 375 bobot sapi ini sekarang. Jadi alhamdulillah pertambahan bobot badan setiap harinya itu bisa mencapai 1,1, 1,2 per hari. Seperti itu. Saya di sini beternak sapi itu dengan menggunakan berbagai macam jenis sapi. Saya mulai beternak ini dengan keluarga itu mulai dari tahun 1997. Jadi mungkin sudah berapa puluh tahun lah, silakan hitung sendiri sampai sekarang. Jadi kita tidak berpatok kepada satu jenis sapi aja. Jadi kita punya beberapa jenis. Yang pertama ini PO. Ini contoh sapi PO.
PO itu singkatan dari peranakan ongol. Dengan ciri-ciri biasanya putih, punya punuk, dia posturnya tinggi. Nah, ini ada satu lagi yang memang nah, ini saya dapat bakalan dari perusahaan rekanan. Ini adalah sapi BX. BX itu adalah Brahman Cross. Dia sebetulnya sapi Australia. Cuma saya dapatkan masih kecil, saya urus hingga sekarang seperti ini. Ini BX namanya, sapi peranakan Brahman Cross. Ada 2 ekor kalau nggak salah. Satu. Terus ada lagi jenis Limousin. Ini sapi-sapi yang memang dikembangkan di Indonesia. Sapi ini adalah tipe sapi besar. Ciri-ciri sapi Limousin itu biasanya punya badan warnanya merah semua, remnya tinggi, panjang. Karena memang nggak tahu merek mobil duluan atau merek sapi dulu gitu kan. Yang jelas Limousin itu identik dengan panjang. Yang kita tahu kan yang namanya mobil Limousin itu kan pintunya aja walaupun 2 tapi kan panjang. Nah ini sama seperti ini sapi Limousin. Ada lagi kita punya sapi simental. Simental itu warna merah cuma dengan ciri-ciri khusus. Biasanya muka, kaki, dan badan itu putih. Ini salah satu contoh sapi simental. Sapi simental itu biasanya lebih besar daripada sapi Limousin. Karena sapi simental ini punya pertulangan yang memang besar. Jadi kalau sapi simental ini idealnya harus di atas bobot 800 kilo. Karena di bawah itu dia porsi tulangnya akan lebih besar gitu kan, persentase tulang itu akan lebih besar. Jadi idealnya dia harus diangkat 800 kilo. Ini seperti ini contoh, ini 900 kilo. Ya mungkin kita sekarang di tahun sekarang ini belum punya sapi yang di atas 1 ton, paling ini 900 lebih. 900 lebih. Ini termasuk sapi spesial di kita, samping PO tadi. Nah yang selanjutnya adalah ada sapi Madura. Kenapa kita ngambil sapi Madura? Karena memang sapi Madura itu adalah salah satu jenis sapi yang memang disebutnya premium beef. Gitu kan? Jadi sapi Madura itu punya karakteristik pertama, kulit tipis, tulangnya kecil, dagingnya kualitas bagus, kualitas premium. Apalagi kalau tukang bakso itu udah pasti tahu semua lah kualitas sapi Madura itu seperti apa. Nah yang berikutnya adalah sapi silangan, yaitu kalau di Jawa Timuran itu ya silangan antara Limousin dengan simental, Limousin dengan ya intinya silangan aja. Itu sapi-sapi jenis medium. Kenapa kita ngambil seperti itu? Biasanya sapi-sapi silangan itu sapi yang memang dari segi ketahanan tubuh dia lebih kuat dari cuaca. Sudah bisa menyesuaikan dengan iklim di Indonesia seperti itu. Nah yang memang tahun sekarang kita nggak ada itu adalah satu jenis, yaitu jenis sapi Bali. Sapi Bali kita sekarang tidak mengadakan karena memang beberapa hal. Jadi ada dari segi plus minus kenapa kita tidak mengadakan sapi Bali. Sahabat Rap Media, terima kasih sudah menonton atau menyaksikan siaran atau liputan tentang bagaimana saya beternak. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara beternak yang baik, silahkan hubungi saya atau datang langsung ke alamat saya, ke kandang saya, ke Cinta Asik Farm. Ayo kita belajar bareng-bareng bagaimana kita meningkatkan kualitas sapi, kualitas daging yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.